Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul hingga saat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustadz Dr. Mustamin Fattah MPD selaku pengisi kajian iftar sore hari ini, dan seluruh mahasantri Asrama Putra dan Putri yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Riki Hidayat, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, selaku moderator kajian iftar pada sore hari ini. Izinkan pula saya memperkenalkan pengisi kajian kita. Nama beliau Dr. Mustamin Fattah MPD. Beliau seorang dosen PBA dan juga sebagai Kapus PKM LP2M UINSI Samarinda. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah Masjid UINSI Samarinda, khususnya mahasiswa Ma'had UINSI Samarinda yang insyaallah semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian rutin yang dikemas di dalam program Berkah Ramadan yang akan berlangsung sampai mahasiswa libur, ya. Jadi akan berlangsung seperti ini setiap hari, iftar dan kajian subuh sampai masa libur datang jelang lebaran, insyaallah. Semoga semangat kita hari ini, kekuatan kita hari ini terus berlangsung, terus berlanjut, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu kuat semangat dan fisiknya, sehat walafiat untuk beribadah, untuk menambah dan menambah perbekalan kita. Apa yang akan menjadi bekal kita di akhirat? Bekal terbaik adalah bekal takwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi Allah itu mengajak kita, wahai orang-orang yang memiliki akal. Apa ajakan Allah? Bertakwalah kepadaku. Ya, jadi kita yang ada hari ini insya Allah semua punya akal. Tapi ada orang yang punya akal tidak menggunakannya. Ya.
Orang yang absar la yubsiruna biha, a'yunun la yubsiruna biha. Ada orang yang punya mata tidak digunakan untuk melihat yang benar. Walahum udhunun la yasma'una biha, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan yang benar. Insyaallah hari ini kita akan mendengarkan yang benar, ya. Apa itu? Kajian kita pada kesempatan ini, kalau tidak salah sejak 2 Ramadan yang lalu, ini yang saya baca buku ini, ya. Judulnya adalah Faidul Mannan fi Durusi Ramadan, ditulis oleh Syekh Ahmad As-Sa'adani, ya, ulama Saudi, orang terpelajar dari Saudi. Tapi tidak usah khawatir, jangan-jangan nanti ajarannya selalu terkait dengan bid'ah dan sunnah. Bukan itu yang dibahas di dalam buku ini. Tapi ini memang murni adalah kajian tentang hal-hal yang muncul selama Ramadan berlangsung. Karena sudah 2 tahun saya sampaikan ini, maka pada kesempatan ini ada satu tema yang saya angkat adalah terkait dengan sisi terpenting dalam hidup kita. Apa itu sisi terpenting? Kalau hal-hal yang penting banyak dalam hidup kita, itu begitu banyak hal yang penting, tetapi ada sisi yang terpenting, termasuk di antara yang terpenting dalam hidup kita. Hanya saja memang tema ini agak sedikit sensitif biasanya, ya. Kenapa sensitif? Karena yang akan kita bahas itu adalah cinta, al-hubb, ya. Tapi bukan itu saja. Sebenarnya yang akan kita bahas itu adalah cinta dalam Islam, atau hadiul Islam fil hubb. Bagaimana Islam itu mengarahkan, memberitahukan, memberikan petunjuk, arahan tentang apa itu cinta, ya. Ya. Seberapa pentingnya cinta dalam hidup kita? Penting sekali. Sepenting dengan kehadiran Anda ini sampai umur sekian itu. Kenapa? Anda kan buat cinta dari kedua orang tua Anda, ya. Anda hadir di kampus ini juga karena cinta ilmu. Mau jadi seorang alim, ulama, tidak akan mungkin bisa mencapai kalau tidak cinta terhadap ilmu. Mau jadi seorang ahli ibadah, tidak mungkin Anda bisa menjadi seorang abid kalau tidak mencintai ibadah. Melaksanakan ibadah itu karena apa? Ya karena cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, ya. Makanya kalau kita mengenal sosok Rabiatul Adawiyah dalam dunia sufistik, ya, dalam dunia tasawuf, beliau itu mengajarkan ajaran-ajaran yang beribadah itu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin terhindar dari neraka, tapi satu motivasi paling utama dan yang mendorong orang Rabiatul Adawiyah untuk melakukan ketaatan satu saja, yaitu karena cinta, ya. Jadi kalau katanya engkau Tuhan memasukkan aku ke dalam surga karena ibadahku, tidak usah. Saya tidak butuh surga, saya juga tidak takut neraka. Yang saya cari adalah cinta kepada Allah. Itu dalam dunia sufistik. Boleh jadi di sekeliling kita ada kelompok-kelompok tertentu yang anti terhadap tasawuf. Bahkan sufistik itu, ajaran tasawuf itu dinilai sebagai ajaran sesat. Kenapa? Karena tidak pernah katanya Nabi mengajarkan tentang tasawuf. Ulama-ulama salaf, sahabat Nabi tidak pernah mengajarkan tasawuf. Padahal kalau kita mau jujur saja,
Tasawuf itu tidak bicara tentang boleh tidak. Tasawuf itu tidak bicara tentang sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Tidak bicara tentang halal dan haram. Tasawuf itu bicara tentang apakah ibadah Anda berkualitas atau tidak. Apakah ibadah Anda khusyuk atau tidak. Cari, coba tunjukkan kepada saya, kalau ada fikih yang bicara mengukur tentang antara khusyuk dengan tidak khusyuk dalam sholat. Tidak ada fikih yang bicara tentang itu. Fikih itu adalah, domainnya fikih itu adalah bicara tentang sah, syarat sahnya sholat, rukun ibadah, syarat sahnya wudu, dan syarat sahnya puasa dan sebagainya. Tetapi apa yang membicarakan tentang kualitas puasa Anda, berkualitas tinggi atau berkualitas rendah, tidak dibahas di dalam kitab-kitab fikih manapun. Ya. Itu sebagai pembuka. Itu saya kira pentingnya cinta. Oleh karena itu, kalau kita mau pahami pengertian dasar tasawuf itu adalah ekstraksi, ya, ekstrak dari ajaran agama yang kita terima, yang kita anut, yang kita ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sesatnya, apa salahnya? Tidak ada. Ya. Nah, kita masuk. Apa sih petunjuk Islam tentang cinta itu? Ini ada 3 lembar yang saya screenshot tadi bukunya ini, saya kirim ke Mas Nur Adam. Nanti kalau ada yang mau meminta teksnya aslinya, itu lihat atau tanya temannya ini, koordinatornya, ya. Karena kalau kita mau belajar kayak ngaji apa ya, ngaji duduk ini apa namanya ya, sorogan ya, sambil memberi harakat teks Arab itu agak susah karena tidak tercetak kan. Saya hanya ngirim PDF tadi karena memang sulit sekarang ini kita masih memperlakukan istilah paperless ya. Tetapi tidak apa-apa, nanti sesekali Anda coba ingin melihat teksnya itu, atau yang sudah menerima itu bisa sambil Anda lihat, sambil mengamati cara saya membacanya. Kalau ada yang salah tolong ditegur saya ya, kalau saya salah membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa anafa'na bi ulumihi fid dharain. Penulis mengutip satu tulisan, satu qaul, satu ungkapan. Beliau mengatakan begini. Ini mendeskripsikan cinta. Kita masuk dulu ya. Sebelum masuk hakikat cinta dalam Islam itu, kita masuk dulu ke aspek terminologinya ya. Sebelum masuk ke terminologi, kita lihat dulu deskripsi. Apa ibarah? A'addal aduwwu uddatah. Ketika musuh menyiapkan segala kelengkapan senjatanya. Ya. Wa'adda ahmatahu. Lalu kemudian segala piranti, alat perlengkapannya, kendaraannya, senjatanya, kemudian semua disiapkan, bahkan sampai baju besinya. Ya. Wa watara sahmatahu fi kabidi qaumi. Lalu kemudian menarik watara, menarik busur atau pelatuk kalau pistol ya, menarik dari busurnya mengarahkan pada satu sasaran. Setelah menarik bikabidi qausihi thumma atlaqahu, kemudian melepaskan pelurunya, melepaskan anak panahnya. Jadi kabid itu di sini ada tertulis kata kabid qaumi. Itu adalah busurnya. Kalau anggota tubuh kita itu ada organ tubuh namanya kabidun, ada namanya kalbun, ada namanya ma'idah. Kalau kalbun itu jantung ya. Lalu kemudian jantung secara fisik itu diterjemahkan dengan hati. Ada juga namanya kabidun, itu hati. Ya.
Lalu ada lambung. Nah, di sini menggunakan kata kabid. Pusat dari busur panah itu kemudian ditarik. Lalu dilepaskanlah anak panahnya itu. Ya. Fa asabal hadfah. Maka dia kemudian mengenai sasaran. Apa yang mau dipanah? Ya, terserah apa yang mau dipanah. Kalau musuh berarti ya musuhnya yang dipanah. Ya. Fi kabidi kami sumatlaku fasabal hadfa wa ma hiya illa lahzat. Dan tentu tidak perlu waktu lama, tidak butuh waktu panjang. Yang terjadi kemudian hatta sarasum, lalu kemudian karena anak panah itu sudah ditaburi racun, maka racun itu kemudian menyebar ke seluruh anggota tubuh yang terkena anak panah. Ilal jirah, luka. Racun itu biasanya mencari badan kita yang luka, ya. Mencari badan kita yang luka, lalu kemudian disitulah kemudian semacam mengalami inkubasi, ya, infeksi dan sebagainya. Setelah itu maka pasarat jawarihul lisan takallam. Kalau sudah terkena racunnya panah tadi, maka menggerakkan lisan kita untuk bicara, ya. Lidah kita kemudian menjadi mulai berbicara, ya. Setelah lidah kita berbicara, wal qadamu sa'at, kaki kita mulai melangkah, wal jasad in faqada, lalu tubuh kita mulai bergetar, ya. Wadarat al ajalatu, kemudian mulailah kita berputar-putar karena terkena racun tadi itu, menggetar kemudian berputar. Yang terjadi kemudian adalah mata mulai memandang. Setelah mata mulai memandang, lalu mulai tersenyum. Ini kok bisa ya? Tadi dia racun. Yang dimaksud itu adalah racun cinta, ya. Ketika terkena tembakan itu, terkena racun, tangan mulai, kaki, mulut mulai bicara, badan mulai bergetar, lalu kemudian berputar-putar mencari sasaran dari mana itu. Ketika dia menemukan sumber anak panah tadi, mulai tersenyum. Bukan anak panah beneran, ya. Kalau panah beneran atau pistol beneran, Anda tidak sempat lagi tersenyum, ya. Paling meringis, ya. Kalau masih sempat baca la ilaha illallah. Kalau senjata api, kalau panah biasanya masih butuh waktu, ya, butuh waktu menderita. Ya, tapi ini senjata. Kalau senjata, ya, tak lama kemudian lisan mulai bicara, ya. Wal qadamu sa'at wal jasadun faqada, kaki melangkah, tubuh bergetar, lalu berputar, mata mulai memandang, lalu bibir mulai tersenyum, lalu ucapkan salam. Setelah salam bicara. Dari mana kamu? Wah, itu. Masnya dari mana? Ya. Bapak dari mana? Ya. Lalu bikin janji. Janji apa terserah. Nanti malam sholat tarawih yuk. Di mana? Di rumah masing-masing. Ya, itu janji namanya, ya. Janji. Lalu apa? Bertemu. Itu adalah deskripsi ketika penulis ini dikutip di beberapa buku sastra Arab ini, ya. Seperti itu proses terjadinya apa yang disebut dengan cinta. Tetapi ini dikutip di dalam buku ini. Jadi saya tidak asal menyebut, saya tidak asal mengarang. Ungkapan ini memang seperti itu. Bagaimana menggambarkan cinta itu terjadi di diri manusia. Ketika Anda proses mengenal Islam, juga perlu proses kok. Anda mulai mengenal Islam, awalnya mungkin benci, ya, tidak suka. Lagi asyik tidur,
di subuh hari tiba-tiba azan, dibangunkan oleh orang tua. Ketika Anda mondok, dibangunkan oleh musyrik di sana. Ada rasa tidak suka di situ. Tapi ketika kemudian kita terbiasa dalam hidup kita, maka tadinya sesuatu yang kita benci sekarang menjadi yang kita sangat senangi. Tidak perlu lagi dibangunkan, tetapi kita malah terbangun duluan menunggu waktunya azan subuh, ya. Apalagi bulan suci Ramadan ini, saya yakin bahwa semua kita itu akan mengalami ngantuk yang luar biasa kalau sudah tarawih, tadarusan sampai jam berapa gitu, tidurnya sebentar, bangun, kemudian kalau bisa masih melanjutkan dengan sholat tahajud. Biasanya beberapa menit sejelang subuh itu serangan ngantuk itu luar biasa, ya, serangan ngantuk luar biasa. Nah, makanya kalau Anda terserang ngantuk di momen-momen itu, di masa imsak itu masih ada kira-kira 10 menit. Nah, 3 sampai 5 menit pertama itu silakan ngopi aja, tidak apa-apa, ya. Daripada Anda tertidur, sholat subuhnya terlewatkan. Sayang, ya, sayang kalau kita sholat subuhnya masbuk, apalagi sholat subuhnya di pagi hari, ya. Itu nanti malaikat bingung itu, ini subuhkah atau isyraq nih, ya. Kenapa? Kalau sholat subuhnya di saat syuruk, ya, jam 6 lewat baru sholat subuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi prolognya. Lalu kemudian apa itu cinta? Al-hubb hadhil kalimah allati ma takadu tudhkaru hatta tudwi jawaniban nafsi al-bashariyati wa tahuzzuha hazzan, ya. Kata cinta itu, ya, kalau disebutkan, ini konon, ya, ini kata buku ini, ya, kalau disebutkan kata itu maka tiba-tiba langsung apa? Tudwi atau tudiu, menerangi. Apa yang diterangi? Tudwi jawaniban nafs, relung-relung jiwa. Ini bahasanya, ya, sudut-sudut jiwa kita, ya. Apapun itu, kalau Anda mencintai Nabi, mencintai salawat Nabi, begitu salawat didendangkan, apa yang muncul? Wajilat al-qulub, hati bergetar. Ada getar-getar di dalam relung hati kita. Begitu semua. Begitupun ketika seorang anak muda, pemuda mencintai seorang perempuan, begitu disebutkan namanya, wah, ada sesuatu yang beda. Jangankan namanya, melihat sandalnya saja, ya. Boleh jadi kalau sandalnya ketinggalan, ya. Itu kalau sandalnya bagus. Tapi kalau sandalnya sudah putus, udah robek, tidak jadi bergetar, ya. Tidak jadi merasakan sesuatu, ya. Jadi kalau sudah kata itu disebutkan, maka tiba-tiba bisa cahaya itu masuk ke relung hati yang paling dalam, ya. Apa akhirnya kemudian? Litastariha ala mihadin minal awatifi an-nabilati. Ya, mohon maaf, saya harus menggunakan cahaya bantuan karena tadi saya berpikir cukup pencahayaan, ternyata tidak, jadi saya lupa bawa kacamata, ya. Ya, terang saja kadang-kadang sulit dibaca, ya, apalagi kalau agak gelap. Itu lafaz Arab itu sulit dibaca, ya. Listastari ala mihadin minal awatifin nabilati tarushuha, ya, tarushuha kalimatul hubbi bil abiri, ya. Lalu kemudian ketika setelah kata cinta itu disebutkan, membuat jiwa kita, relung jiwa kita itu bergetar atau
terterangi dengan cahaya, maka untuk apa? Agar hati kita kemudian bertengger. Cinta itu, kata cinta itu bertengger atau beristirahat di atas hamparan perasaan al-awatif an-nabilah, perasaan yang indah, perasaan yang tidak terkatakan, perasaan yang sulit terungkapkan. Itu namanya al-awatif an-nabilah. Makanya kalau ada anak perempuan namanya Nabilah, biasanya ada sesuatu yang unik pada dirinya. Nabilah itu cerdas, Nabilah itu lembut, ya. Mau laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja kalau laki-laki namanya Nabil, perempuan namanya Nabilah. Jangan dibalik. Muhammad Nabilah, salah itu. Sebenarnya tidak salah sih, tetapi agak aneh itu deh. Baik. Nah, kalau sudah cinta itu bertengger di atas perasaan kita yang yang lembut ini, ya, tarusyuha, lalu kemudian disirami oleh kalimatul hubb, kata cinta, ya, disirami oleh kata cinta yang apa, ya, watan tashiru haulaha al yasmin. Tahu yasmin, ya, ada namanya Yasmin, bukan Muhammad Yasmin, ya. Biasanya perempuan Yasmin, ya. Yasmin itu biasa kembang, bunga melati, ya. Jadi kalau kemudian kata cinta itu ibaratnya disirami kemudian oleh semerbak mewangi bunga melati, ya. Fala yarda al muhibbu illa ayyaghtasila bima'is sama'i bil ma'it tahuri taskabuhu alaihi. Apa ini, ya? Sudah pakai senter masih, ya, bidahaniyati. Maka seorang pecinta, ya, Anda misalnya seorang, jadi sekali lagi mohon maaf, ini agak sensitif ya karena bicara tentang cinta. Tapi kalau kita kembali telusuri sejarah manusia pertama itu siapa? Nabi Adam dan Hawa. Keyakinan kita sebagai orang Islam, maka orang pertama, nenek kita pertama itu adalah Adam dan Hawa. Peristiwa Adam dan Hawa dan keturunannya itu juga tidak lepas dari romantisme, ya. Kisah cinta Adam dan Hawa bahkan kadang dibuat menjadi sebuah gubahan doa, ya. Coba lihat penghulu ketika berdoa setelah nikah, jadikanlah cinta di antara mereka seperti cinta Adam dan Hawa, ya. Kalau saya kadang memang sering saya sampaikan, kalau saya kurang setuju doa cinta itu diibaratkan cintanya Yusuf dengan Zulaikha, karena itu dalam tanda petik, ya, itu cinta terlarang sebenarnya. Maksudnya ya orang yang sudah punya suami tapi masih jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Jadi kalaupun saya disuruh membaca doa, saya tidak baca doa itu, ya. Saya takut, saya khawatir nanti yang kalau doa itu dibaca dipraktekkan oleh yang menikah ini, sudah punya suami, jatuh cinta kepada laki-laki lain, ya. Ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi orang yang merasakan cinta atau pecinta itu, dia tidak akan mau mandi sekalipun, ya, tidak mau mandi sekalipun kecuali dari apa? Bima'i as-sama, dari air langit. Apa air langit? Maksudnya itu adalah dia hanya mau mandi dari air atau titik-titik air yang melayang di awan-awan, ya. Itu bagusnya bahasanya itu loh. Ya namanya cinta ya kan biasa menjanjikan
segala keindahan ya, menjanjikan segala keindahan. Tapi begini, hidup kita itu harus belajar qanaah. Ya, qanaah itu apa? Menerima sesuatu yang sedikit, rela, ikhlas dengan pemberian Allah. Meskipun sedikit, rela menerima kiriman dari orang tua meskipun sedikit. Itu qanaah namanya. Jangan ambisi. Ya, jangan ambisi. Karena ada dua sifat la yastahibbani abadan. La yastahibbani, dua sifat yang tidak akan pernah bisa berteman selamanya. Apa itu? Al-qanaah wal hirsu. Qanaah dan serakah. Ya, qanaah dan serakah. Terus ada juga dua sifat yang tidak mau berpisah, la yaftariqani abada, yaitu al-hirsu wal hasad, serakah dan iri hati. Itu enggak mau berpisah itu. Dunia ini hanya milik mereka berdua. Itu, ya. Nah, jadi lalu kemudian ya, dia tidak mau mandi kecuali air suci dari langit, ya, at-tuhur dari langit, yang kemudian melambai-lambai seperti mimpi indah, ya, seperti mimpi indah. Ia apa nih? Liyatasama fawqa ad-daimi al apa ini? Yarifu ka apa ini? Kal hulmi al-wadi yatawaddau bima'il misk, yang bertaburan parfum kesturi, bau kesturi. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu yang menjadi gambaran apa sebenarnya yang disebut dengan cinta. Nah, sekarang hakikatnya mari kita masuk. Apa sih yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan kitab ini ketika menyebutkan tentang konsep cinta itu, ya. Saya mencari apa tulisannya agak besar ya. Ternyata memang kendala terbesar itu adalah ini, sudah apa ya, umur segini memang sudah harus menggunakan alat bantu. Baik. Nah, wal'an, sekarang apa? Hayya bina ilal bahthi wa sayaduru biizni rabbina al-ghafur hawla hadhil umur. Maka mari kita mulai membahas tentang apa yang menjadi tema utama kita, yaitu cinta. Bagaimana Islam memberikan arahan tentang cinta itu. Awalan, ma ma'na al-hub, apa artinya cinta. Yang kedua, hal i'tarafal islamu bima bizahiratil hub, apakah Islam mengakui fenomena cinta itu, ya, apakah Islam mengakui itu. Yang ketiga adalah mal hikmah, apa hikmah, makna filosofi, makna mendalam dari cinta itu. Yang keempat, mahiyya majalatu al-hub, apa yang menjadi domainnya, bidang bahasannya, perkara-perkara yang masuk ke bidang cinta itu. Yang ketiga, hal hadaral islamu al-hubba wa harabahu, apakah Islam itu mewanti-wanti, mengingatkan kita tentang cinta atau bahkan memeranginya atau membencinya. Hal adanahu wa karahahu, apakah Islam itu menganggap hina cinta itu lalu kemudian membencinya. Hal dayyaqa alaihi wa syana, apakah Islam itu
memandang sempit tentang konsep cinta itu, lalu kemudian memandangnya sebagai satu hal yang rendah. Ingat bahwa pertama tadi saya mengatakan kita akan membahas satu hal, satu aspek terpenting dalam hidup kita. Jadi dari situ sudah bisa kita pahami bahwa secara umum Islam tidak membenci apa yang disebut dengan cinta. Dan kenyataan dari cinta itu pun Islam tidak membenci sepenuhnya. Oleh karena itu akan kita lihat hal-hal yang baik di dalam konsep cinta itu. Ini ada lagi nih teori, ada lagi penjelasan apa sebenarnya cinta, ya. Al-hub, cinta itu adalah syu'urun nafsi, perasaan jiwa, ya. Saya pikir tadi sudah tidak pakai senter, ini masih pakai lagi. Syu'urun nafsiyun wa ihsasun qalbiyun, ya. Cinta itu adalah urusan jiwa kita dan rasa hati, rasa kalbu yang mendalam. Wan bi'atsun wijnaniyun, ya. Dan rasa emosional yang sangat mendalam, ya. Lalu wayan jadi bihi qalbul muhibbi tijaha mahbubihi bihamasati wa atifihi wa basyarihi. Lalu kemudian rasa itu kemudian bereaksi, ya, bereaksi di dalam hati seorang pecinta kepada siapa? Kepada yang dicintai, ya. Siapapun yang Anda cintai, pasti hati Anda akan bereaksi, akan membentuk satu getaran, satu energi untuk selalu mengarahkan ingatannya kepada siapa yang dicintai, ya. Anda mencintai anak, sekarang kan belum punya anak, jadi belum tahu rasanya bagaimana rasa mencintai anak. Anda mencintai orang tua, nah kalau itu masih ada, Anda bisa tahu bagaimana rasanya mencintai orang tua, ya. Kalau mencintai tetangga, ya nggak usah ditanya, itu urusan masing-masing, ya. Itu urusan masing-masing, ya. Jadi mencintai orang tua, mencintai guru, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda bisa merasakan sendiri bagaimana rasa itu terbentuk satu energi yang kuat untuk selalu dekat dengan orang yang dicintai, ya. Wal hubbu bihadza al makna minal masyairil fitriyah al mutaassila fi kiyanil insani. Cinta yang digambarkan seperti ini itu adalah alami, tidak bisa dihilangkan. Bahkan kalau Anda tidak punya rasa itu, berarti mungkin kemanusiaan Anda justru dipertanyakan, ya, dipertanyakan. Kalau Anda tidak punya rasa cinta, rasa empati, rasa kasih sayang, rasa kasihan kepada sesama, misalnya orang yang suka membunuh, misalnya orang yang suka memerangi, menembaki, pokoknya membunuh lah, nah, itu orang-orang seperti itu justru dipertanyakan, karena cinta itu adalah fitriyah, kemanusiaan kita memang harusnya ada di dalam setiap orang. Kalau sudah itu tidak ada, maka tidak layak lagi kita disebut sebagai manusia, karena dia ada karena adanya manusia, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita coba melihat, ini pembahasan kedua. Kalau tadi yang pertama itu terkait dengan terminologi, prolog, istilah-istilah yang atau deskripsi yang kira-kira menggambarkan bagaimana cinta itu sebenarnya, ya.
Lalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Islam mengaku itu? Maka jawaban pertama adalah hal tarafal Islam bi zahiratil hub. Apakah Islam itu mengakui fenomena atau kenyataan adanya cinta itu? Al-Islamu bi waqi'iyatihi al-mutajassidah bil fitrati was suluki wat tasyri'i. Islam itu ya kenyataannya, faktanya Islam itu, karena Islam itu kan membumi, mewujud. Islam itu bukan agama yang angan-angan, ya bukan. Islam itu berwujud, ya. Apa wujud Islam? Ya praktik ibadah, ya. Jadi kalau ada yang mengaku Islam tapi nggak sholat, nggak puasa, sudah punya banyak duit, banyak uang, nggak haji, nggak zakat, itu bukan Islam itu. Mungkin namanya Muslim, ya. Itu pemberian orang tua. Jangan-jangan itu pemberian orang tua, tetapi secara konsep itu belum termasuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu, ya, biwaqiyati, dalam faktanya sebagai agama yang mewujud, ya, fitrahnya, ya. Islam itu penuh dengan keaktifan, baik aktivitas duniawi muamalah maupun aktivitas ibadah. Tetapi jangan lupa bahwa dia dilengkapi dengan hukum-hukum yang mengatur itu semua, ya. Apa? Ya, tarafah, mengakui adanya cinta itu, bukan mengingkari, ya. Mengakui adanya cinta, yang kemudian karena cinta itu ya pasti mengikat atau ada karena keberadaan manusia itu, pikiran Islam. Bal jasadalana, bahkan dia mewujud dalam diri kita. Kama sayati tafsiluhu thalath. Nah, baru kita masuk. Ada 3 martabat, ada 3 fase, ada 3 tingkatan cinta yang akan disampaikan di buku ini. Ya, karena pembahasan tentang cinta ini ada puluhan halaman. Insya Allah hari ini kalau bisa kita hanya berbicara atau membahas sampai 3 halaman saja. 2 halaman sudah lewat, ya. Nah, sekarang kita lihat apa tingkatan cinta itu. Berapa tingkatan cinta itu? Yang pertama adalah al-hubbul a'la. Al-hubbul a'la. Kemudian yang kedua adalah al-hubbul awsatu. Sedangkan yang ketiga adalah al-hubbu al-adna. Ada 3. Cinta yang paling tinggi, cinta menengah, dan cinta yang paling rendah, ya. Ta'amal biha banul bashari ibrat tarikh wa khilal al-usuri ila an yarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Ketiga tahapan cinta itu diamalkan, dilakoni oleh umat manusia ibrat tarikh, sepanjang sejarah, wa khilal usur, dan sepanjang masa, mulai dari Nabi Adam. Ketiga macam cinta itu tergambar sejak Nabi Adam sampai sekarang ini. Hanya saja mungkin volumenya yang berbeda. Di masa Nabi Adam, volume cinta yang paling tinggi kah, atau volume cinta yang sedangkah, atau volume cinta yang paling rendah? Boleh jadi anaknya Nabi Adam yang tidak setuju, salah satunya tidak setuju dikawinkan dengan saudaranya karena dia punya anak 2 laki-laki, 2 anak perempuan. Tapi anak perempuan ini tidak sama, satunya cuantik, ya itu bahasanya cuantik, yang satunya tidak cantik. Nah, yang dinikahkan silang ini dengan yang tidak cantik tidak terima. Itu saya kira cinta yang paling rendah. Jadi cinta yang paling tinggi, yang sedang, yang paling rendah sudah ada sejak Nabi Adam.
sampai sekarang. Sampai sekarang itu ada. Oleh karena itu itu dilakoni oleh umat manusia sepanjang sejarah sampai kemudian Allah mewariskan bumi ini dan seisinya. Wal aslu fi maratibil hubbi ats-tsalatsa. Ya. Sebenarnya asalnya ya tingkatan cinta itu, 3 tingkatan cinta itu tercermin di dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iktartumuha." Dan seterusnya ya. Ini surah At-Taubah ayat sekian. Silakan nanti dibuka, karena saya takut salah baca, karena ternyata tulisannya terlalu kecil dan saya tidak hafal ayat ini. Ya. Maka dari ayat ini bisa dipahami bahwa fal hubbul a'la, cinta yang paling tinggi itu adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah. Bagaimana proses cinta kepada Allah? Ya seperti tadi di awal digambarkan seorang sebagai musuh menyiapkan senjatanya, lalu kemudian ini menarik anak panah, melepaskan anak panah atau senjatanya mengenai sasaran yang dituju, lalu yang terkena sasaran itu kemudian mulai tergerak, mulai merespon, lalu melihat, berkata, bertanya, senyum, ya, senyum. Setelah senyum, lalu kemudian bikin janji, ketemu. Pantaskah digambarkan hubungan manusia dengan Allah seperti itu? Ya pantas. Anda berjanji ketemu dengan Allah nanti jam berapa? Jam 6.30 lah, pas azan maghrib kita sholat, itu ketemu Allah. Ya. Janjinya ketemu di situ. Kenapa? Karena sudah dari dulu, sejak Anda lahir memang sudah terkena busur, ya, busur ajaran Allah tentu ya. Itu yang cinta. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah, dan yang kedua adalah war rasul kepada Rasul, dan yang ketiga berdasarkan pada ayat ini adalah al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya. Kamu semua rahimakumullah. Dan yang kedua, al-hubbul awsatu, cinta yang menengah adalah hubbul aba, mencintai orang tua kita, ayah, ibu. Ya. Siapa yang lebih didahulukan, ya silakan diikuti sesuai hadis Nabi. Ibumu 3 kali, baru kemudian bapakmu. Lalu kemudian abna, kepada anak, itu urutan ya. Cintai dulu orang tuamu, baru ke anakmu. Kalau ada orang tuamu nanti dalam keadaan yang uzur, membutuhkan bantuanmu, maka dahulukan lo dulu dia, baru kemudian memberi makan kepada anakmu. Ya, memang berat, tetapi ya seperti itulah, memang aturannya memang harus seperti itu. Wal ikhwan, saudara, wal azwaj, pasangan, lalu kemudian wal ashirah, keluarga dekat. Itu urutan cinta yang kedua. Cinta yang paling rendah apa? Nah ini itharu hubbil ahli wal hashir wal amwal wal maskan ala hubbillah war rasul wal jihad fi sabilillah. Ya, mencintai keluarga, teman, ya, sanak saudara, harta, nah itu cinta paling rendah. Urutannya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah safwatul qaul. Innal islama i'tarafa bi zahiratil hubbi. Sesungguhnya Islam itu mengakui adanya fenomena cinta, ya.
kenyataan cinta dalam hidup itu setiap orang. Ala anna fitratun muta'assilatun, karena dia merupakan fitrah, bawaan kita, ya, yang melekat pada keberadaan manusia, ya. Sama seperti konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bukan pemberian, apalagi pemberian dari penguasa, pemerintah, bukan. Hak asasi itu adalah hak yang melekat karena keberadaan kita sebagai manusia. Itu hak asasi manusia namanya, ya. La budda minhu awalan, ya. La budda minhu wala ghina anhu li hikmati aradahallah. Ini adalah fitrah yang harus dimiliki, mesti dimiliki oleh setiap orang, dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari itu. Kenapa? Karena itu iradah Allah, karena itu kehendak Allah, keinginan Allah azza wa jalla. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqi. Itu adalah fitrah, pemberian Allah yang diberikan kepada manusia dan tidak tergantikan oleh apapun, tidak bisa dihilangkan. Ya tadi yang saya katakan, fitrah cinta itu hilang ketika kemanusiaan juga sudah hilang, ya. Karena selalu selalu ambisi kehidupannya, maka kemudian nilai-nilai kemanusiaannya mulai hilang, nilai qanaahnya, kepuasannya tidak ada. Kenapa? Karena yang dipelihara setiap hari itu adalah ambisi dan mengejar dunia. Kalau kita mahasiswa ambisi mengejar ilmu monggo, ya, monggo silahkan. Saya suka malah kalau ada mahasiswa yang berambisi mengejar ilmu. Tapi kalau ada yang ambisi mengejar jabatan pengurus Dewan Mahasiswa, itu nggak usah, ya. Jadi supaya Anda ketahui, ada pepatah Arab begini, dunia itu tidak akan pernah bisa memberikan semua yang kau inginkan. Tapi yakinlah bahwa kalau Anda memiliki sifat qanaah, ya, Anda memiliki sifat qanaah, yu'tika kullal hayati, dia akan memberimu segala kehidupan ini. Demikian prolog kita, cukup panjang ya, 1 jam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muslimin telah menyampaikan penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan kepada yang ingin bertanya, angkat tangan dan sebutkan nama serta prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin dari Baradibai. Ustadz izin bertanya, kan ini kita pembahasnya tentang cinta dalam Islam. Pengertian dari cinta itu adalah membuat kita selalu berpikir tentang apa hal yang selalu kita cintai. Sedangkan seringkali saat ini kita misalnya saat beribadah itu selalu berpikir kemana-mana. Misalnya dalam sholat, yang membuat kita itu tidak khusyuk, misalnya berpikir suatu hal yang duniawi. Sehingga hal ini saya mempertanyakan apakah ibadah ini karena keterpaksaan. Sehingga pertanyaan saya, Ustadz, bagaimanakah cara menghadirkan cinta dalam ibadah? Terima kasih. Oke, silakan lanjut yang Putri tadi, ya. Mana? Ya Allah. Sebutkan nama sama prodi ya. Nama Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prodi Manajemen Bisnis Syariah, izin bertanya Ustadz, jika seorang harus memilih antara berbakti kepada orang tua atau menjalankan kewajiban agama, mana yang harus didahulukan? Contohnya seperti berjihad. Kemudian, bagaimana kita mengatur keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Yang Putri. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rohaini dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya akan bertanya mengenai cinta yang beda agama, Ustadz. Kita kan tidak bisa mengatur kapan datangnya rasa cinta kepada kita ya Ustadz, karena cinta itu dari Allah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan atau menghadirkan rasa cinta kepada hati kita kepada seseorang yang agamanya saja beda kepada kita, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, ketika ada seorang pasangan suami istri yang dimana mereka itu menikah atas dasar cinta, tetapi sayangnya latar belakang agama mereka itu berbeda, yang dimana seorang perempuan itu dari muslim dan yang laki-laki itu dari non muslim, sehingga mereka menikah. Bukannya di dalam Islam itu menikah agama itu tidak sah ya Ustadz. Terus ketika mereka sudah menikah dan melakukan hubungan suami istri, apakah itu hukumnya tak apa-apa atau termasuk dalam zina, Ustadz? Dan ketika mereka sudah menghasilkan anak, dan apakah ketika mereka sudah menghasilkan seorang anak dari pernikahan beda agama tersebut, apakah anaknya itu bisa dinisbatkan kepada ayahnya atau kepada ibunya saja yang muslim? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tidak tepuk tangan teman-teman. Dimohon tenang. Ya. Terima kasih untuk 3 orang penanya. Cukup ya, kita cukupkan untuk 3 orang penanya dulu. Ya, dipersilakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih ya. Ternyata responnya luar biasa ya. Pertanyaannya itu ya karena tentang cinta. Saya sudah katakan bahwa ini hal tema terpenting dalam sisi terpenting dalam hidup kita ya. Kita ada di sini karena cinta ya. Saya ada di sini juga karena cinta. Saya suka menyampaikan kajian ya. Mahasiswa suka belajar, walaupun ya sebagian agak sedikit terpaksa, tapi memang gitulah. Kan untuk menumbuhkan cinta itu kadang memang harus dipaksa dulu ya. Kadang harus dipaksa. Baik, pertanyaan pertama adalah ketika kita melaksanakan ibadah, kita terlalu banyak godaan ya. Ingatan kita sudah kesana kemari ya. Bahkan ketika kita sholat, konon ada teori begini. Kalau ada sesuatu kamu kehilangan barang, maka itu perhatikan kalau sholat atau lagi sedang buang air besar. Itu biasanya muncul ketika Anda sedang sholat. Sesuatu yang kita lupakan di luar sholat, begitu sholat muncul. Kenapa? Karena ketika sholat, semua hal-hal yang cerita-cerita apa itu munculnya di situ. Nah, bagaimana mengurangi itu dan kita bisa fokus agar tumbuh cinta
menghadirkan cinta dalam ibadah, tentu pertama kenali dulu dengan baik ya. Kita harus mengenal dulu ibadah itu apa, ibadah apa yang mau kita laksanakan. Salat kita pelajari, baca tulisan-tulisan tentang salat, makna filosofi salat. Puasa, nah seperti ini juga sebenarnya adalah dalam rangka atau sebagai sarana untuk menghadirkan cinta kita kepada ibadah puasa, bahwa ternyata puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tidak sekedar apa ya, kalau tadarus tidak sekedar membaca ini dan itu sampai berapa juz sehari, tetapi ada makna sisi-sisi filosofisnya yang luar biasa, yang tidak bisa, kadang kita tidak bisa mengungkapkan dari proses ibadah yang telah kita laksanakan. Jadi pertama caranya adalah ikhlas ya, tumbuhkan keikhlasan di dalam beribadah. Jangan ada karena dorongan oleh sesuatu apapun ketika ini melaksanakan ibadah. Ya, kuatkan iman, kuatkan tekad kita untuk selalu melaksanakan ibadah. Karena ikhlas itu kunci. Kenapa? Karena ketika ibadah, menanamkan ikhlas dalam ibadah, maka sasaran ibadah kita hanya satu, tertuju pada satu titik. Ya sama seperti tadi, mengarahkan panah, menarik dari busurnya, mengarahkan pada satu titik sasaran. Ikhlas seperti itu. Kita mau ibadah juga menanamkan, mengarahkan pada satu titik. Ulama itu mengajarkan kepada kita, kalau misalnya salat mau ikhlas atau mau hadirnya cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah dalam salat itu, ketika kita takbiratul ihram, lalu kemudian ketika kita setelah takbiratul ihram, apa yang kita ingat? Kita melihat bahwa seolah-olah di hadapan kita itu adalah Ka'bah, Baitullah. Kita mengingat bahwa seolah-olah di tangan kanan saya ini ada malaikat yang mengawasi saya, dan seolah-olah kita mengingat bahwa seolah di belakang saya ini adalah lubang neraka. Itu bagian-bagian dari cara bagaimana kita menghadirkan kehusyuan, menghadirkan kecintaan di dalam ibadah, terutama di dalam sholat. Yang kedua adalah jihad. Mana saya utamakan dulu, kan jihad fisabilillah atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada satu hadis ya yang Nabi sampaikan ketika akan menghadapi satu peperangan. Ada seorang anak pemuda mungkin seumuran Anda ya, umur remaja 18-20, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad supaya saya bisa mendapatkan kebaikan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Nabi bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Jawab anak pemuda itu, orang tua saya masih hidup. Apa kata Rasulullah? Fabihima fajahid. Maka kalau ingin berjihad, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Artinya bahwa dalam kondisi tertentu, ketika orang tua kita masih sangat membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, maka itu jihad yang terbaik adalah merawat orang tua kita. Ya, sekali lagi, merawat orang tua kita. Bahkan kalau Anda misalnya mau berangkat ibadah ke tanah suci, itu umrah misalnya. Kalau haji kan kita tidak bisa kita ini, karena haji itu waktunya tidak bebas, tidak setiap saat kita mau berangkat. Pada tahun ini misalnya giliran kita mau berangkat, ya memang kita melihat minta izin kepada orang tua kita ketika sakit. Tetapi kalau umrah, melihat orang tua Anda kondisinya sudah sudah sangat parah dan tidak ada yang bisa membantu dia kecuali Anda, maka merawat orang tua adalah lebih wajib daripada Anda melaksanakan umrah. Bahkan ketika Anda nekat melaksanakan umrah Anda itu bukannya mendapatkan pahala, bisa saja malah mendapatkan dosa. Apalagi kalau ketika misalnya Anda pulang ternyata orang tua Anda sudah tidak ada, atau bahkan orang tua kita tidak bisa melawan takdir, tetapi kemudian orang tua Anda itu misalnya meninggal dunia karena terlambat dirawat atau tidak ada yang merawat karena anaknya sedang berangkat ibadah sunnah, maka itu adalah bisa dikatakan bahwa umrah yang Anda laksanakan bukannya mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban yang lebih utama tadi yang Anda harus dahulukan. Yang ketiga adalah masalah cinta beda agama. Mengapa kita bisa mencintai cinta beda agama padahal itu pemberian Tuhan? Berarti kan seolah-olah Allah itu merestui kita untuk mencintai yang beda agama.
Allah itu tidak memberikan Anda cinta kecondongan kepada yang beda agama. Allah itu memberikan fitrah rasa cinta kepada siapapun. Nah, untuk menentukan Anda mencintai siapa ya tergantung Anda. Kalau Anda selalu berinteraksi dengan orang yang tidak seagama dengan Anda, ya pada akhirnya nanti juga akan itu, ya. Apalagi kalau misalnya Anda suka, idola Anda adalah bintang-bintang film Korea misalnya. Jadi ada cowok yang berwajah-wajah Korean itu, bukan masakannya ya, tapi wajahnya Korean, maka Anda Anda menjatuhkan, mengidolakan dia dan sebagainya. Dan kebetulan misalnya Anda punya hubungan yang beda agama, itu jangan melimpahkan kesalahan itu kepada Allah yang memberikan potensi kepada Anda untuk betul mencintai beda agama. Allah itu fitrat Allah, memberikan fitrah bawaan kepada kita cinta kepada lawan jenis. Jadi fitrah manusia itu laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Kita juga punya bakat untuk mencintai kedudukan, mencintai keluarga, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak dan sebagainya. Itu semua fitrah. Allah siapkan potensi untuk itu. Tapi Allah tidak menggiring Anda untuk mencintai terutama tadi yang beda agama. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur cinta lalu kemudian nikah beda agama? Apakah yang perempuan yang non muslim atau yang laki-laki non muslim sama-sama sepakat ulama tidak boleh menikah? Tapi kalau menikah, tentu menikahnya di catatan sipil atau di pengadilan umum. Karena kalau di KUA pengadilan agama tidak bisa, tidak diterima itu, ya. Walaupun di sebagian ulama memberikan peluang kepada laki-laki yang muslim kepada perempuan yang non muslim yang sekiranya bisa diajak masuk Islam. Tapi itu pun juga tidak semua ulama setuju dengan itu. Nah, kalau terjadi, bagaimana dengan anaknya yang lahir nanti? Ya. Dan perbuatan yang dilakukan selama berbeda agama itu, kalau dalam fikih Islam tetap dalam kategori zina. Ya, tetap dalam kategori zina. Ya. Itu kategorinya, ya. Lalu anaknya lahir gimana statusnya? Tergantung anaknya nanti mau ikut ke siapa, mau ikut agamanya siapa. Kalau dia ikut agama bapaknya misalnya seorang muslim, maka dia dihukum sebagai muslim dan dia berhak menerima waris dari bapaknya. Walaupun nanti itu ada lagi pertanyaan yang menyertainya. Kan katanya kalau anak zina itu tidak baru bisa mendapatkan waris kalau sudah ada pengakuan dari pengadilan. Yang tidak bisa itu adalah sang ayah menjadi wali nikah meskipun biologis. Tidak semua kita mengakui bahwa tidak ada yang benih selain benih bapaknya itu, tapi tetap seperti itu diberlakukan. Nah, itu masih nanti ada pembahasan khusus terkait dengan itu. Yang jelas bahwa anak yang lahir dari pernikahan beda agama itu nanti tergantung anaknya yang memilih, ya, itu pilihan bagi mereka. Kalau dia ikut Islam bapaknya, maka dia berhak mewarisi harta waris bapaknya secara Islam. Tapi kalau dia kemudian, atau begini, seorang anak yang murtad, kan yang banyak kasus itu adalah orang tuanya yang muslim semua, lalu kemudian anaknya murtad. Begitu setelah keluar dari Islam, anaknya menuntut harta waris, itu tidak boleh. Anak yang murtad tidak berhak menerima waris dari kedua orang tuanya. Kalaupun dibawa ke pengadilan, itu bukan waris namanya. Nanti ada bahasa hukumnya yang lain. Itu hibah atau apa gitu loh. Ya, boleh jadi nanti kemudian dibawa ke ranah hukum positif karena hukum Islam, kompilasi hukum Islam kita itu tidak mengatur warisan bagi anak yang murtad. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa segala sesuatu kalau didasari oleh cinta itu akan berakhir baik. Tentu jangan lupa bahwa kalau hanya modal cinta saja tanpa memperhatikan aturan agama, ya seperti tadi,
karena saya mencintai lawan jenis, mencintai beda agama, maka saya harus menikahi itu, ya itu tidak termasuk yang saya katakan tadi bahwa sesuatu didasari oleh cinta, tapi harus perhatikan aspek hukum yang menyertainya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Demikian, mungkin sudah selesai, ya. Waktu berbuka masih 15 menit, ya. 15 menit. Intinya seperti ini. Jadi saya mereview kembali sedikit, ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan, bahwa pertanyaan mendasar itu adalah apakah realita cinta itu diakui oleh Islam, atau apakah Islam mengakui konsep tentang cinta. Jawabannya adalah Islam mengakui adanya cinta, karena itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, ya. Tapi jangan lupa bahwa cinta yang diberikan Allah itu, bakat yang diberikan Allah itu adalah tergantung kita nanti mau mengarahkan kemana. Tentu yang sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, itu ada 3 tingkatan, ya. Tingkat paling mulia, yang paling tinggi cinta itu adalah cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Kita berada di masjid ini karena hubbullah, mencintai Allah. Kita puasa karena mencintai Allah. Kita salat karena mencintai Allah. Kita tadarusan mencintai Allah, bukan siapa-siapa, kita mencintai Allah, ya. Itu yang paling utama, ya. Ketika kita ingin salat, apa yang kita baca? Ilahi anta maksudi, i'tiraf, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ya. Hanya engkau tujuan saya, ya Allah. Hanya engkau arah ibadah saya. Semua ibadah saya arahkan kepada engkau, ya Allah, ya. Itu tergambar dalam surah Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Lalu kemudian diikuti oleh cinta kepada siapa? Kepada Rasul, ya. Cinta kepada Rasul, cinta kepada kedua orang tua, ya. Cinta kepada kedua orang tua, kemudian cinta kepada saudara, kepada anak, kepada pasangan, ya. Dan yang paling rendah itu apa? Cinta kepada harta, ya. Tetapi itu juga tidak boleh diabaikan, karena memang antara anak dengan harta itu sering disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-malu al-banuna zinatul hayat. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Memang wajar manusia mencintai. Apakah kita dilarang mencintai dunia? Tidak, ya. Yang dilarang itu adalah mencintai berlebihan. Jadi sekali lagi, 3 tahapan cinta kita itu adalah, yang tertinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta, kemudian jihad fisabilillah, cinta kepada kepada orang tua, kepada ulama, kepada guru-guru kita, dan tentu yang terakhir secara fisik adalah cinta kepada harta, termasuk di dalamnya kedudukan dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi cerita seperti yang ada di dalam buku ini, ya. Istighfar dulu, ya, itu kah? Ada yang memimpin istighfar? Ya. Baik, untuk menutup kajian kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'adarru'an ta'abudana wa ta'min taksina ya Allah ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma jabaltahu fihi. Na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma jabaltahu fihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina.
nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan fid din wad dunya wal akhirah wa nas'aluka ridhaka wal jannah nas'aluka ridhaka wal jannah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.